Halo cuy, apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik aja ya. Di video konten kali ini, saya akan merangkum film yang bertema tentang perselingkuhan antara seorang pejabat dengan pacar anaknya sendiri. Film ini berjudul Damage yang rilis pada tahun 92. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke alur filmnya. Di awal film, kita diperlihatkan seorang dokter yang kini menjadi seorang menteri di Inggris. Orang itu bernama Dr. Stephen Fleming. Mukanya sudah gak asing karena dia juga pernah bermain di film Lolita. Dia begitu sibuk dengan keseharian yang tentu saja karena dia seorang pejabat. Karena seorang pejabat sudah tentu dia memiliki rumah yang mewah, keluarga yang bahagia, dengan ditemani seorang istri yang bernama Ingrid Fleming. Mereka memiliki dua orang anak yang bernama Sally dan Martin. Scene berpindah saat Dr. Stephen sedang menghadiri sebuah pesta. Tak lama datang seorang wanita yang menghampirinya. Wanita itu bernama Anna. Dia merupakan pacar anaknya si dokter yang bernama Martin. Setelah perkenalan, mereka saling bertatapan satu sama lain. Lumayan cukup lama hingga timbul rasa suka di antara mereka. Keesokan harinya, Martin pulang ke rumah orang tuanya dengan membawa kekasihnya. Martin pun mengenalkan Anna kepada orang tuanya. Anna dan Stephen kembali melakukan perkenalan dan berpura-pura seolah-olah belum bertemu sebelumnya. Di hari berikutnya, Anna menelepon Stephen dan ingin bertemu dengan dirinya. Lalu Anna pun memberikan alamat dirinya kepada Stephen. Dengan cepat kilat, Stephen pun berangkat menuju tempat tinggal Anna. Setelah sampai, dia pun masuk ke dalam rumahnya dan mereka pun bertemu kembali. Tanpa sepatah kata pun yang keluar dan tanpa izin, tanpa permisi, Stephen pun menghampirinya, lalu mereka pun melakukan adegan mantap-mantap. Scene berpindah pada keesokan harinya. Tiba-tiba Martin datang menemui Stephen. Di sini Stephen mengira kedatangan Martin karena perbuatannya kemarin dengan Anna. Tapi ternyata Martin menemui ayahnya untuk memberitahukan pekerjaan barunya sebagai editor wakil politik. Raut wajah Stephen berubah menjadi ceria dan lega karena aksi mantap-mantap dirinya dengan Anna belum ketahuan. Berarti akan ada adegan mantap-mantap kedua. Malam harinya, mereka pun mengadakan makan malam bersama untuk merayakan pekerjaan barunya Martin. Kakek Martin juga ikut serta untuk merayakannya. Acara makan-makan pun terlihat biasa saja, tidak memperlihatkan rasa canggung di antara Anna dan Stephen. Saat Anna bercerita tentang dirinya, terlihat pandangan Stephen terus melihat ke arah Anna. Selesai makan bersama, Martin pamit untuk mengantar Anna pulang ke rumahnya. Tanpa mereka sadari, ternyata Stephen mengikuti mereka berdua. Setelah Martin pergi, dia pun langsung menghampiri Anna. Anehnya, Anna sudah menunggu kedatangan Stephen dengan berpose menantang. Tanpa banyak cincong, Stephen pun menyerang Anna dengan ganasnya dan mereka pun bertukar suara. Oh no, oh yes, oh my god. Setelah mantap-mantap, mereka terlihat biasa saja, tidak menampakkan rasa bersalah setelah apa yang mereka perbuat. Stephen tidak memikirkan akibat perbuatannya itu akan menghancurkan keluarganya. Malah Stephen mengajak Anna untuk ikut bersamanya menghadiri rapat di luar kota. Tapi Anna menolaknya karena dia akan liburan berdua bersama Martin ke Paris. Kemudian Stephen pergi keluar kota untuk menghadiri rapat di sana. Setelah rapat selesai, Stephen berniat ingin pergi ke Paris menyusul Anna untuk meminta jatah. Setelah sampai di Paris, lalu Stephen menyewa hotel dan menelpon Anna untuk mengajaknya bertemu. Setelah bertemu dan dirasa si Otong sudah berdiri, Stephen mengajak Anna untuk mantap-mantap di tempat umum. Setelah diberi jatah apem, Anna pamit untuk kembali ke hotel, takut Martin mencari-cari dirinya. Saat di kamar, Stephen tak sengaja melihat Martin dan Anna sedang bucin berduaan di hotel sebelah. Lalu mereka pun mantap-mantap. Setelah melihat hal tersebut, Stephen pun cemburu dan menangis. Ku menangis, membayangkan betapa kejamnya dirimu. Di suatu hari, Stephen ingin bertemu lagi dengan Anna untuk membicarakan hubungan mereka berdua. Stephen berkata kepada dia ingin bersama dengan dirinya dan rela akan meninggalkan istrinya beserta anak-anaknya. Jelas saja di sini Anna menolaknya karena itu akan melukai banyak orang. Namun Stephen gak peduli akan hal itu.
Stephen ingin memiliki Anna seutuhnya, lalu Anna berkata, "Aku memang sudah milikmu." Jadi Stephen gak perlu khawatir karena Anna akan selalu ada jika si Otongnya sudah berdiri. Singkat cerita, mereka pun berlibur ke rumah kakeknya. Di sana Stephen merasa terbakar api cemburu melihat kedekatan mereka berdua, ditambah Martin mengabarkan kabar gembira dan berkata dia sudah melamarnya dan Anna pun menerimanya. Saat sedang berdua, Stephen menanyakan hal tersebut kepada Martin soal keputusannya itu karena dirasa terlalu terburu-buru. Lalu Martin menjawab bahwa keputusannya tidak bisa dirubah karena di antara mereka saling mencintai. Setelah mendengar perkataannya, sepertinya Stephen mulai sadar akan kelakuannya. Pada malam harinya, Stephen menemui Anna, lalu mereka pun mantap-mantap untuk terakhir kalinya. Pada suatu ketika, tekad Stephen sudah bulat untuk meninggalkan cinta terlarang antara dirinya dengan Anna. Lalu dia pun menelepon Anna dan berkata dia akan melepaskan dirinya dengan lapang dada. Setelah memutuskan hubungan dirinya dengan Anna, Stephen galau sehingga pekerjaan dirinya sebagai pejabat tidak fokus dan terus memikirkan bahwa otongnya akan tumpul lagi dan tidak gacor seperti biasanya. Anna juga merasakan hal tersebut, dia tidak bisa merasakan lagi keganasan dari Stephen. Namun pada suatu ketika, Anna diam-diam mengirim kunci apartemen kepada Stephen. Lalu Stephen dengan sigap menuju TKP untuk melihat apartemennya. Setelah Stephen melihat apartemennya, ternyata Anna bermaksud untuk mengajak Stephen melanjutkan hubungan terlarang mereka. Niat tobat Stephen untuk kembali menuju jalan yang benar tidak jadi. Stephen pun tidak sabar ingin bertemu dengan Anna di apartemen barunya karena sebentar lagi burungnya akan gacor seperti dulu. Dan akhirnya mereka pun bertemu dan melampiaskan hasratnya masing-masing. Anehnya, tiba-tiba Martin datang ke apartemen mereka, entah dari mana dia tahu. Lalu dia pun harus melihat apa yang ayah dan calon istrinya perbuat di hadapan dirinya. Seolah tidak percaya apa yang dia lihat di depannya. Karena merasa shock, dia pun berjalan mundur yang membuatnya jatuh dari atas dan tewas seketika. Lalu Stephen menghampiri tubuh Martin yang sudah tidak bernyawa lagi dan memeluknya. Dia pun menyesali perbuatannya itu. Tak lama, ambulan dan polisi datang ke tempat kejadian. Kemudian, Anna pun pergi meninggalkan mereka berdua. Setelah kejadian itu, sekeliling rumahnya dipenuhi wartawan yang ingin mewawancarai perihal skandal dirinya dan kematian anaknya. Saat bertemu istrinya yang terlihat sangat terpukul apa yang telah terjadi kepada keluarganya, karena dia seorang pejabat politik, dia pun mengundurkan diri dari jabatannya. Di akhir film terlihat Stephen memilih untuk hidup sendirian dan terus memandangi foto Anna. Dan film pun berakhir. Oke cuy, segitu aja dulu ulas alur filmnya. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. I'm finally facing it all, fearless.